Nggak perlu lagi adanya muktamar kalau memang benar adanya dugaan settingan elit di tubuh PBNU. Untuk apa warga NU disuruh percaya pada proses organisasi kalau sejak awal arah dan hasilnya pun sudah diduga dan sudah dikondisikan? Padahal publik sudah jelas menyaksikan sendiri bagaimana benturan ilmiah, polemik DNA, hingga krisis legitimasi nasab yang terus terjadi di ruang publik. Dan ini bahaya besar bagi kita semuanya untuk masa depan intelektual NU. Maka ini bukan lagi soal organisasi. Ini sudah menyangkut arah peradaban NU di abad kedua. Tinggal milih aja, NU mau kembali kepada roh Wali Songo atau justru tenggelam di dalam pertarungan pengaruh dan hegemoni daripada kelompok tertentu, terutama Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie yang saya banggakan yang dimanapun berada, kalau ada suatu narasi, suatu gerakan di dalam perubahan yang mengatakan bahwa nggak perlulah kita adakan muktamar NU, putuskan saja NU itu mau melestarikan ajaran Wali Songo atau ajarannya Ba'alawi. Kalau episode yang lalu, yang kemarin, ini kita melihat dan menganalisis siapa yang bermain di balik muktamar NU nanti. Maka hari ini saya akan membahasnya, NU itu sedang dibawa ke arah mana. Karena publik hari ini mulai berpikir, akar rumput itu mulai membandingkan. Warga NU mulai mempertanyakan identitas asli NU. Dan narasi NU itu sudah kehilangan roh daripada Wali Songo. Itu sudah mulai tumbuh di berbagai macam platform sosial media. Ini kita bicara terkait tentang peradaban NU. Kalau NU didirikan oleh ulama pesantren Nusantara dengan manhaj Wali Songo, mengapa sekarang sebagian publik merasa NU itu justru makin menjauh daripada ajaran Wali Songo, malah tunduk pada simbol-simbol nasab dan kultur daripada Ba'alawi? Kalau hari ini publik itu membandingkan ajaran Wali Songo yang asli dengan versus Ba'alawi. Kalau dulu warga NU itu tidak pernah mempertentangkan Wali Songo dengan Ba'alawi. Kenapa? Oh, nanti kalau munculnya hari ini ada bentuk operasi intelijen hitam. Itu hanya ngeles. Narasi putus asa yang tidak mampu menjawab. Kenapa baru muncul? Ya karena NU masih identik dengan pesantren lo dulunya. Identik dengan kiai kampung, sanad ilmu, akhlak, tradisi Nusantara, dan kesederhanaan ulama. Kalau sekarang itu udah berubah. Yang lebih kuat itu mengarahkan kepada kultus nasab, glorifikasi Habib, simbol keturunan, privilege sosial, dan seolah-olah kritik kepada Habib itu dosa sosial. Ini terjadi memang kalau lebih masif, lebih menanjak tajam itu ketika masa reformasi sampai menjelang tahun 2022 atau menjelang meledaknya polemik nasab. Nah, perbedaan besar di mana? Wali Songo itu membangun Islam berbasis akhlak, bukan garis darah, bukan pengkultusan di darah saya mengalir darah Rasulullah SAW. Wali Songo itu tidak membangun kasta nasab, tidak membangun suatu penghormatan berdasarkan darah. Tidak minta kalau dihormatin, tidak membangun juga dominasi sosial keluarga. Tidak ada batasan untuk menikah dengan siapapun. Bahkan membaur dengan Nusantara, dengan pribumi asli. Tidak menjadikan sebuah keturunan sebagai legitimasi dakwah. Gak ada hubungannya. Yang dibangun Wali Songo itulah ilmu, akhlak, budaya,
dakwah yang membumi, dan tentunya asimilasi Nusantara yang membentuk satu ekosistem di mana masyarakat pribumi yang ada di masa lalu itu diislamkan oleh Wali Songo, bukan dari Ba'alawi. Nah, yang dipersoalkan publik hari ini, mengapa sebagian kelompok ya justru menjadikan nasab itu sebagai sebuah kekuatan, keutamaan, legitimasi sosial. Kemudian membangun kultur anti kritik dan menciptakan sebuah stratifikasi antara zuriyah versus non zuriyah. Dibedakan, kasta mereka lebih tinggi. Ini kita sedang membandingkan ya model peradaban yang dibawa oleh Wali Songo dengan peradaban yang dibawa oleh impor dari Yaman. Nah, sekarang ada dua wajah NU itu sedang bertarung. Wajah NU hari ini, NU kultural Wali Songo, dengan menciri-cirikan sebagai pesantren, tradisi, sanad ilmu, meritokrasi, tawadu, intelektualisme, kemudian Islamnya Nusantara. Dan yang kedua, NU simbolik yang berbasis nasab. Ciri-cirinya ya glorifikasi keturunan, termasuk statement daripada Gus Yahya. NU tidak boleh ingkar dengan nasab Ba'alawi. Itu glorifikasi keturunan. Simbol HB, privilege sosial, anti kritik, pengaruh emosional massa, hegemoni status sosial, status keturunan. Bahwa keturunan mereka itu yang paling mulia. Kalau PBNU dianggap terlalu defensif terhadap isu Ba'alawi, publik itu juga bisa memberikan sebuah persepsi, bisa dibaca oleh publik, apakah PBNU itu sedang menjaga marwah NU yang rohnya dari Wali Songo atau menjaga stabilitas kelompok tertentu seperti Ba'alawi. Ini bukan lagi soal ketum, bukan lagi soal Rois Am, tapi arah ideologi NU. Bukan lagi sekedar muktamar nanti itu memilih siapa ketum, siapa Rois Am, siapa menang, siapa kalah. Tapi NU abad kedua ini mau dibawa kemana? Kembali ke ruh Wali Songo atau makin tunduk pada oligarki simbol nasab yang dibawa oleh Ba'alawi? Publik bisa melihat, publik bisa membandingkan, ada pertarungan identitas dan arah ideologi NU yang jelas. Ya, jadi kalau kita bicara teman-teman, kesimpulan kita yang bisa kita ambil dalam topik tema kita pada episode kali ini, kalau ya NU hanya dijadikan sebagai alat untuk melestarikan simbol keturunan, maka NU akan kehilangan roh Wali Songo. Lalu ya, ketika NU kembali lagi kepada ilmu, kemudian akhlak, sanad pesantren, dan meritokrasi, maka NU akan menjadi cahaya Islam dunia. Dan itu yakin insya Allah. Tapi hari ini justru elit itu sibuk dengan bisnis tambang, sibuk dengan proyek, sibuk dengan mengamankan statusnya Ba'alawi, mengamankan posisi mereka. Kita butuh ya PBNU hari ini yang lebih mengutamakan adab, ilmu dan adab. Bukan adab dan ilmu, tapi ilmu dan adab demi pembaruan NU. Kita mau kok NU itu lebih baik lagi. Saya cinta dengan NU, saya orang NU. Ini bentuk kepedulian kita semuanya, supaya NU itu kembali kepada roh yang asli, yang dibawa oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dan juga warisan roh daripada Wali Songo. Demikian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.